Update Mei 2024, gue bocorin. Nah, apakah itu? Jalur pintas menuju jembatan Pulau Balang IKN lewat jalur kilometer 13 Karyangau, Balikpapan Utara. Ini videonya, guys. Halo guys, gak kerasa sekarang sudah weekend lagi ya guys. Jumpa lagi dengan saya di J0S underscore channel. Dan di kesempatan kali ini guys, kebetulan tadi mau berangkat kok saya ketemu manset warna biru tulisan Kaltim Post guys. Jadi saya ingat ini manset yang digunakan di tahun 2014, yaitu tanggal 24 sampai 27 Oktober tahun 2014 di Sepang Circuit. Kala itu nonton motor GP yang ada di negeri jiran, yaitu di Malaysia dekat dengan Kuala Lumpur guys. Sebuah acara yang dikolaborasi dari Kementerian Pariwisata dari Malaysia dengan Kaltim Post, salah satu berita offline dan online terbesar di Kalimantan Timur guys. Tepatnya kantornya berada di Balikpapan Utara. Dan yang lebih berkesan lagi adalah saya sempat menaiki motor replika dari Dani Pedrosa nomor 26 yang disediakan di booth Honda saat itu di Sepang Circuit Malaysia tahun 2014. Oke, get back on the road guys. Hari ini kita di sore hari kita akan jalan-jalan sore guys. Kita startnya dari Kaltim Post. Itu di bangunan di sebelah kanan itu adalah Kaltim Post guys. Menuju ke shortcut atau jalan pintas menuju jembatan Pulau Balang, ibu kota Nusantara, dan kita akan melewati jalur dari kilometer 13 Karyangau yang jaraknya kurang lebih sekitar 13 km dari start point ini guys, gak terlalu jauh. Dan kondisi di sore hari ini aman, lancar, kondisinya tidak terlalu macet. Meskipun di hari-hari biasa, di hari-hari normal Senin sampai Jumat, biasanya di trek-trek ini adalah trek-trek yang cukup padat berisi guys, karena di samping juga di sisi sebelah kanan ini biasanya juga tumpukan antrian bahan bakar Pertalite ataupun Pertamax juga sama-sama sulit untuk mendapatkannya dan harus antri cukup panjang. Namun demikian hari ini cukup lengang, tidak seperti di hari-hari biasanya. Dan sekarang udah berada di sekitaran kilo 4 guys. Ini bis ngetem ini biasanya jalur dari Balikpapan menuju ke Samarinda guys, karena jalan ini adalah jalan provinsi Balikpapan menuju Samarinda. Dan jalannya juga acak adut sedikit, banyak miring kanan dan miring kiri guys. Jadi kalau misalnya kalian juga melewati jalan di sekitaran jalan provinsi ini ya harus berhati-hati. Apalagi juga pembangunan dari gas negara ini juga menyisakan banyak masalah. Tanah yang akhirnya juga bergerak seperti yang kalian saksikan sepanjang jalan ini guys. Dan ini di sisi kanan adalah arah ke Pasar Butun. Jadi kita ambil trek lurus ke depan. Dan ini sudah sekitar kilometer 5,5. Jadi depannya ada truk keluar dan kita jalan santai aja guys. Kita ambil sisi sebelah kiri dan ada spot untuk bisa masuk. Bismillah. Oke, aman. Jadi jalannya juga banyak yang tambal sulam di sini guys. Nah, di depan ini adalah Hotel Platinum. Kalian juga bisa tonton perjalanan saya menggunakan drone dari berbagai spot untuk tes fly
menuju ke Platinum Hotel ini yang di sisi sebelah kanan ini guys. Ini Hotel Platinum, saya nggak tahu nih bintangnya bintang berapa, yang jelas bukan bintang 7 guys. Ini posisinya berada di pertigaan. Kalau ke kiri ini turun ke bawah ini adalah ke arah Pelabuhan Karyangau nih guys. Ini yang sebelah kiri ini kalau turun ke bawah. Dan biasanya seperti kalian mungkin tahu, mungkin kalau untuk lokal resident kalian udah tahu lah ya, bahwa di sini mau macetnya nggak ketulungan. Padahal juga ada lampu lalu lintas maupun nggak ada ya sama aja juga tetap macet cukup parah di situ guys. Jadi kalau misalnya kalian juga dalam posisi dari bawah, dari Karyangau naik ke atas, ingin ke Samarinda ke kiri atau ke kanan ingin ke Balikpapan, betul-betul harus memposisikan kendaraan kalian dan kecepatan dalam bergerak guys, karena cukup bahaya kalau kalian berada di antrian, apalagi kalian menggunakan roda 4. Kalau mungkin roda 2 kalian bisa bermanuver anytime, kalian bisa ambil sisi kiri dan kanan. Tapi kalau misalnya mobil, kalian harus cepat-cepat menggunakan strategi untuk bisa melewati tanjakan di dekat Hotel Platinum tersebut guys. Sekarang ini sudah ada di sekitar kilo 6 guys. Sebelah kiri adalah kantor PLN Balikpapan Utara. Dan perjalanan kita lanjutkan guys. Kondisi sore ini cukup cerah dan panasnya juga tidak seperti di tengah hari pastinya guys. Jadi kalau misalnya kalian juga ingin motovlogan, disarankan ya kalau pagi ya pagi sekalian, kalau sore ya selepas asar itu adalah waktu yang tepat yang bisa kalian gunakan untuk motovlogan guys. Oke, ini sebentar lagi kita akan sampai di sekitaran pintu belakang dari Grand City guys. Ini adalah salah satu komplek perumahan elit, baik itu perumahannya maupun rokonya itu termasuk elit guys, karena jalannya itu udah sangat excellent ya. Nih di sebelah kanan ini adalah Grand City, perumahan elit yang berada di kota Balikpapan. Meskipun elitnya di sini di compare dengan di Malang, Surabaya, apalagi Jakarta mungkin masih belum ada apa-apanya guys. Kita terus lanjut perjalanan hari ini dan Sawacu guys. Ini di sisi sebelah kiri pohon tadi cukup rindang dan saya harus ngambil sisi sebelah kiri ini guys untuk melewati beberapa pengendara lain, karena untuk menuju ke shortcut atau jalan pintas menuju ke jembatan Pulau Balang IKN ini kita harus cepat nyampe ke sana guys sebelum nanti maghrib masuk. Dan pastinya nanti saya akan naikkan drone di ujung video nanti ketika nanti sudah nyampe di spot terdekat untuk melihat track masuknya dari portal masuk sampai nanti ke beberapa ratus meter ke depannya guys, karena I'm not so sure apakah jalan atau tracknya ini bagus, karena kalau dilihat dari peta atau Google Map sebelum malam menuju ke tempat ini guys, ke apa namanya jalan shortcut ini, kemungkinan ini jalannya adalah jalan berlempung guys, jalanan berlumpur, jadi eman-eman motornya guys. Tapi kalau kalian suka untuk off-road ya, menggunakan ban tahu, kalian mau masuk ke sana ya mungkin bisa. Tapi I'm not so sure ya apakah kalian will be permitted atau rejected. Ya, it depend on the security permission to enter the area guys, because nanti kita coba akan lihat aja guys apakah spotnya itu memang bisa dilalui untuk kendaraan roda 2 ataukah tidak. Dan ini kita sudah sampai di sekitaran kilo 8 guys. Ini salah satu universitas yang ada di Balikpapan Utara.
Poltek Negeri Balikpapan. Ini letaknya ada di sebelah kanan ini guys. Nah kalau kalian mau ke Kebo, apa namanya itu, untuk camping dan sebagainya, kalian bisa ngambil di komplek, lewat dari komplek tentara itu guys, kilo 8 itu. Bukit Kebo itu ada di sekitaran situ. Dan jalanannya sudah sangat bagus ya guys. Karena kalau nggak salah juga udah tembus ke Balikpapan Timur itu guys, dari utara. Jadi kalian bisa shortcut dari utara ini. Oke, kondisi aman, terkendali. Kecepatan kita ambil kecepatan normal aja guys. Meskipun space-nya juga banyak tersedia di jalan, tapi untuk amannya ya kita pelan-pelan aja guys. Meskipun target dan planning sudah disiapkan agar bisa segera nyampai di tempat tujuan, yaitu jalan pintas atau shortcut menuju ke jembatan Pulau Balang IKN. Apakah nanti bisa masuk ataukah tidak, ya let's see nanti setelah saya akan terbangkan drone SGRC F22S Rocks the Sky. Dan tentunya untuk video dari view udara yang akan saya tayangkan nanti di sini hanya cuplikan singkatnya guys. Untuk full videonya kalian bisa tonton di channel kedua saya, yaitu drone_J0SS, drone_Jos J0SS. Itu adalah channel kedua saya yang bisa kalian tonton untuk full video. Dan bukan hanya cuma untuk perjalanan ini aja guys. Untuk beberapa spot-spot menarik di kota Balikpapan juga sudah saya naikkan menggunakan drone tersebut. Seperti kayak di daerah Kampung Baru Ujung sana, itu ada jembatan wisata mangrove, kemudian Islamic Center Balikpapan, kemudian juga Masjid At-Taqwa Balikpapan yang berada di center of city Balikpapan, depan dari Pasar Kelandasan. Kemudian drone ke Borneo Bay City juga, kemudian ke BSB Balikpapan Super Block, dan banyak spot-spot lain termasuk wisata-wisata yang berada di sekitaran ini guys, seperti kayak Sungai Wain, kemudian ada hutan bambu, kemudian juga ada beberapa spot-spot menarik yang berada di sekitaran dari kota Balikpapan tercinta ini guys. Dan terus kita ke depan, ya pastinya ke depan guys, karena untuk menuju ke kilometer 13 kita harus ke depan sana terus guys, ke arah treknya ke arah Samarinda guys. Jadi ini adalah jalan provinsi. Kondisinya seperti ini guys. Kalau nanti di sekitaran kilo 25 sana ada semacam tugu pemisah antara Balikpapan dan Samarinda guys. Tugunya cukup mahal, sekitar 2,5 M. Tapi kalau dilihat sepintas kayaknya nggak ada yang spesial dari tugunya itu guys. Berbeda dengan beberapa tugu-tugu yang ada di Jawa atau di Sumatera atau di Sulawesi, jauh lebih menarik dan lebih bagus. Tapi somehow tugunya juga sudah ada dan sudah jadi. Kalian bisa tonton untuk melihat tugu itu di video saya perjalanan dari Balikpapan menuju ke Samboja, yaitu ke Handil 1 PP. Di sana kalian bisa lihat seperti apa bentuk dari tugu batas yang memisahkan antara kota Balikpapan dengan Samarinda sebagai ibu kota provinsi. Dan sedikit informasi bagi kalian bahwa dari Balikpapan titik 0 sampai ke Samarinda itu kurang lebih sekitar 115 km menggunakan jalur non tol ya guys. Adapun untuk jalur tolnya
Kalian bisa lewat dari Manggar, kemudian juga nanti bisa lewat dari kilometer 13 ini guys. Dari Karangjoang ini juga kalian bisa lewat dari sini. Jadi ada beberapa titik yang bisa kalian tempuh untuk menuju atau melewati beberapa tempat ke arah Samarinda, ibu kota provinsi. Dan kalau kalian lewat jalur tol guys, pastikan kondisi kalian fit dan kendaraan kalian juga fit, karena udah pasti kalau lewat tol itu pasti menjemukan guys, karena nggak ada pemandangan yang bisa kalian lihat kecuali hanya tol sepanjang jalan. Dan pastikan kalian tetap fokus selama perjalanan, dan kalau misalnya kalian ngantuk, kalian bisa istirahat di rest area. Kalau misalnya kalian melewati jalur ini guys, dijamin kalian nggak akan selelah ketika kalian melewati jalan tol, karena kanan kini juga banyak bangunan, kemudian juga banyak pepohonan, dan kalian juga bisa mengatur jarak dari kendaraan yang di depan. Dan sekarang kita udah ada di kilometer 13 guys, kita di depan nanti sebelah kiri kita akan belok ke kilometer 13 Karyangau, dan sisi sebelah kanan itu guys, itu adalah tol ke arah Karyangau menuju ke Samarinda guys. Nah ini sekarang kita ada di kilometer 13 Karyangau Estate, karena banyak perusahaan-perusahaan yang mengembangkan building mereka di sekitaran sini guys. Karena sebelumnya tuh hampir rata-rata fokusnya berada di daerah Manggar guys, karena kalau di Manggar itu semakin lama bisa semakin penuh. Ya mungkin mereka juga karena melihat kemungkinan IKN itu juga dibangun di sini, jadi beberapa tahun sebelum Jokowi meresmikan atau merilis berita bahwa Penajam Pasir Utara dijadikan sebagai ibu kota Nusantara, sudah banyak perusahaan-perusahaan yang berada di daerah Manggar itu juga membuka bangunan-bangunan atau building mereka di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan guys. Dan juga kalian bisa tonton drone yang saya naikkan untuk tol pertama guys di Kalimantan Timur, yang berada di sekitaran sini guys, yang tadi saya tunjukkan tadi di pintu masuk tadi itu ke kilometer 13 di sisi sebelah kanan tadi. Dan ini kondisi dari jalan menuju ke jembatan Pulau Balang guys, ibu kota Nusantara, melewati kilometer 13 Balikpapan Utara. Dan kita bergerak dari arah timur menuju ke barat guys. Namun demikian ini masih bagian dari utara ini guys. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berada di sekitaran dari kilometer 13 ini guys. Dan tentunya juga tanah juga sudah semakin mahal di sekitaran sini. Dan ini banyak sekali truk-truk di kanan kiri ini cukup membahayakan berada di badan jalan guys, karena mereka juga tidak memberikan sinyal atau memberikan bendera ataupun tanda apapun yang nempel di sisi belakang guys. Kalau misalnya ini malam hari, orang lengah sedikit bisa nabrak dan kecelakaan di sini guys. Karena kalau malam saya tidak begitu paham apakah lampu di sini berfungsi nyala apa tidak, meskipun tuh di sisi tengah itu ada lampu. Mungkin nanti next time kalau misalnya ada kesempatan bisa trip malam menuju ke sini untuk melihat kondisi di malam hari, apakah lampunya berfungsi semua ataukah tidak. Karena ini spot yang ngeri-ngeri sedap ini kalau misalnya di malam hari guys. Jadi juga jalurnya juga sepi, dan kalian juga bisa mengukur apakah perlu kalian ke sini ataukah tidak. Dan sekali lagi, ini kendaraan ini ada yang ngadep ke barat, ada yang ke timur, dan banyak yang berada di badan jalan baik di kiri maupun di kanan guys. Mobil-mobil dari truk, dump truck, kemudian juga odol, over dimensi dan over length, yang mana kendaraan-kendaraan tersebut juga pada hakikinya sebenarnya juga udah dilarang untuk
berada di jalan umum guys, tapi somehow whatever ya itu udah ada yang untuk menghandle kendaraan tersebut. Di sisi sebelah kiri ini adalah Brimob guys. Sayang rumputnya tinggi dan pintunya juga nampaknya juga mau roboh itu guys. Mungkin perlu untuk dirapikan, dipotong rumputnya, dicakepi, dibagusin. Nah sekali lagi nih guys, di sisi sebelah kiri ini berjejer kendaraan parkir, dan di kanan ini kayaknya ada ruko, tapi nampaknya rukonya nggak payu ini kayaknya sepertinya guys. Jadi nggak terlalu nggak terlalu laku sepertinya, karena mungkin juga jaraknya terlalu jauh, atau mungkin untuk orang membeli ke sana juga melihat dari sisi benefitnya guys, untuk returnnya. Ini sisi ke sebelah kiri ini adalah menuju ke beberapa tempat yang berada di sisi sebelah selatan guys dari Balikpapan, karena ada beberapa spot juga di selatan sana lewat kilometer 13 ini, seperti ke PSTB, Pertamina Sorbis Tanjung Batu, kemudian ke Interport, kemudian juga ada ke PT BES, kemudian ada PLTU yang berada di sisi sebelah selatan melewati jalur dari kilometer 13 ini guys. Tadi kita melewati Hino, salah satu otomotif yang berada di Indonesia dan membuka cabang di sekitaran kilometer 13 dari Balikpapan Utara. Jadi sekali lagi, kalau misalnya kalian mau kesini guys, mungkin disarankan pagi sekalian atau sore-sore sekalian guys, karena dan itu juga tentunya kalian juga harus mempertimbangkan dari sisi cuaca juga guys. Kalau misalnya cuacanya gerimis atau mungkin hujan, mungkin kalian tidak disarankan untuk kesini guys. Tapi kalau misalnya kalian mau coba untuk melintasi ini sesuai dengan kendaraan yang kalian gunakan, ya monggo. Dan awan di atas masih cakep guys. Matahari agak sedikit masuk ke dalam awan itu guys, jadi panasnya juga sedikit reduksi dari matahari yang masuk ke dalam awan itu guys. Dan sebelum berangkat tadi saya juga sempat ngecek untuk pergerakan angin guys. Jadi untuk angin kondisinya masih di bawah 16 km per jam, artinya untuk menaikkan drone masih memungkinkan di spot kilometer 13 ini guys. Tinggal nanti saya melihat beberapa potensi-potensi bahaya, apakah ada tiang listrik atau tiang telekomunikasi. Biasanya mereka tingginya antara 30 sampai 60 meter. Yang jelas di sini bukan trek untuk pesawat terbang guys. Nah, ini depan ini juga sudah berdebu, jadi juga harus hati-hati. Mungkin disarankan kalian menggunakan full face ya guys. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan half face, ya mungkin kalian juga bisa menggunakan additional masker untuk melindungi dari hidung, pernafasan, dan mulut kalian guys, agar tidak kemakan dari debu guys. Dan ini kita sudah melewati jembatan di kilometer 13. Jadi ada twin bridge di sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Kita masih terus melanjutkan perjalanan kita untuk menuju ke jalan pintas jembatan Pulau Balang yang menuju ke IKN, Ibu Kota Nusantara, yang berada di Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di depan ini nampak sudah berjejer kendaraan, dan ini di sisi sebelah kiri ini guys adalah pom bensin satu-satunya di kilometer 13 ini. Jadi kalian bisa mengukur jarak, kemudian juga mempersiapkan kendaraan kalian jikalau menuju ke tempat ini guys. Jangan sampai kalian nanti kehabisan bahan bakar
bisa panjang ceritanya. Ini ada yang antri dari sisi barat, kemudian ada yang juga dari sisi timur. Dan dump truck ini juga banyak ini guys. Di jalan ini guys, nanti paling ujung sana itu adalah ke Karyangau Kaltim Terminal guys, atau tempat peti kemas yang berada di Balikpapan Utara ini guys, tapi di sisi sebelah barat sana guys, paling ujung dari jalan ini guys. Makanya ini banyak sekali kendaraan-kendaraan yang juga kehabisan bahan bakar atau mungkin menambah bahan bakar untuk melanjutkan perjalanan mereka ke destinasi atau spot-spot berikutnya guys. Nah, di sisi sebelah kanan ini berbagai macam aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya untuk jalan tol yang melewati dari kilometer 13 ini ya guys. Itu di blok 3A dan blok 3B. Nanti kita akan melewati jalur itu guys. Kali ini juga baru kali pertama saya juga untuk melewati jalur dari tol 3A dan 3B ini guys, di kilometer 13 Balikpapan Utara, Kalimantan Timur. Dan kondisinya agak sedikit dusty ya guys, agak sedikit berdebu di sore hari ini, dan saya harus melewati kendaraan-kendaraan besar ini guys agar tidak semakin banyak debu yang mengarah ke kendaraan yang berada di belakangnya, termasuk ke saya sendiri sebagai pengendara kendaraan roda 2. Jaraknya masih cukup lumayan guys menuju ke spot yang akan kita tuju, tapi so far aman. Kondisi jalannya juga ini adalah kondisi yang di semen ya, semenisasi nih guys, dicor nih semen ini. Jadi ada potongan-potongan jalur di beberapa spot yang dilewati nih guys. Kalian bisa melihat dari sisi kamera kalian. Dan di kanan ini ada beberapa perusahaan BUMN guys yang bergerak untuk membantu aktivitas dari pekerjaan dari ibu kota Nusantara, termasuk juga jembatan tol 3A 3B, kemudian juga portal yang akan kita lihat nanti dan kita akan cek nanti guys untuk ke jalan masuk menuju ke jembatan Pulau Balang. Nah, ini banyak perusahaan di sisi sebelah kiri nih guys, yang bisa juga kalian observasi atau mungkin juga bisa kalian cek jikalau kalian ingin masuk ke sisi sebelah kiri tadi guys. Ada BES, kemudian juga ada Interport, ada PSTB, Pertamina, Sorbes, Tanjung Baktu. Jadi mereka sebagai service company memberikan pelayanan untuk Sorbes guys, aktivitas Sorbes. Dan banyak perusahaan-perusahaan yang berada di sana adalah perusahaan yang bergerak di minyak dan gas bumi guys. Seperti kayak salah satunya SS Pirik Katarina, juga untuk Sorbesnya juga office-nya dan semua aktivitas dari rig menuju ke Sorbes dan Sorbes menuju ke Katarina, termasuk ke barang-barang yang melalui dari PSTB itu guys. Nah, sekarang kita sudah melewati jalur tol 3A 3B. Ini meskipun ditutup oleh seng di sini guys. Dan di di atas sebelah kiri ini juga ditutupin dengan seperti warna hijau itu yang banyak tanaman, mungkin untuk memberi kelembapan sehingga tanaman-tanaman bisa tumbuh di situ guys. Nah, ini di sisi sebelah kanannya seperti ini. Nah, itu tolnya sebelah sana itu guys. Sepertinya dia akan terkoneksi
dari sisi sebelah kanan guys. Untuk sisi sebelah kirinya saya masih kurang paham. Kalau misalnya kalian ada yang tahu, kalian bisa tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang di lokal resident atau mungkin sama YouTuber yang kalian juga udah pernah melewati jalur ini guys, kalian bisa tulis di kolom komentar. Oke, sambil menikmati sore hari. Sebentar lagi kita akan sampai di tempat yang akan dituju. Namun demikian, ini sebelah kiri ini ada banyak kontainer-kontainer ini guys. Sepertinya ini perusahaan yang bergerak di bidang kontainer, mungkin untuk penyewaan atau mungkin untuk dijual dan lain sebagainya. Ini sebelah kiri juga ada perusahaan, ada bulk plant-nya di situ guys. Kemungkinan untuk semen itu. Nah, ini yang di sisi sebelah kanan juga ada perusahaan juga. Ya kalau kita nggak terlihat secara paralel kayak begini nih guys, mungkin salah satu jalannya harus naikkan drone untuk melihat perusahaan itu bergerak di bidang apa, aktivitas seperti apa. Tracknya masih kita lalui dan ini sebenarnya banyak sekali yang ekornya dilepas nih dari trailer ini guys. Nah, ini kita sudah hampir sampai nih guys. Nah, di sisi sebelah kanan ini guys, ini adalah jalan menuju ke jembatan Pulau Balang guys. Nah, ini di sisi sebelah kanannya itu ada warung Marima, dulunya Marima, tapi sekarang Mia kalau nggak salah. Kita coba lewat ke depan guys. Nanti kita akan putar balik. Sambil nanti kita akan lihat spot yang bagus untuk kita naikkan drone sebentar guys. Biar bisa lihat seperti apa kondisi dari pintu masuknya tuh guys. Oke, sekarang kita udah posisinya, kita putar balik. Jadi patokannya cuma dua guys. Sisi sebelah kanan itu ada warung, sebelah kiri juga ada warung guys. Kalau Marima yang sebelah kanan, tapi sekarang jadi apa, toko Mia atau apa lah itu. Nah, ini yang sisi sebelah kiri ini guys. Nah, ini ada portalnya adalah masuk ke arah jembatan Pulau Balang. Dan patokannya ini ya guys, ada soto Makassar atau soto konro ini guys. Nah, itu ada plang warna biru di belakang saya itu, dan patokannya ada soto Makassar atau konro. Jadi tulisannya coto ya guys, bukan soto. Kalau soto kan kayak soto Madura, kemudian soto Betawi, soto Banjar. Kalau Makassar itu mereka mengatakan mereka bukan soto tapi coto. Nah, ini kondisinya. Nah, itu yang sebelah kanan yang tadi yang saya sampaikan tuh guys. Jadi kalau misalnya kalian mau lewat jalur dari kilometer 13 menuju Pulau Balang IKN, ya ini adalah titik dimana kalian masuk, dan inilah view dari udara guys. Untuk melihat seperti apa pintu masuk dari udara menuju ke jembatan Pulau Balang guys. Ini tadi adalah titik spot, dan saya menaikkan drone di bawah ini guys, di rumah makan Mia atau Marima ini guys. Nah, ini adalah pintu masuk yang tadi. Dan kalau dari paralel, dari depan atau dari view kendaraan, ini kondisinya seperti ini guys. Dari sisi kiri ke kanan. Untuk lebih memperjelas, kalian untuk masuk melalui portal di kilometer 13. Ini kondisinya terupdate bulan Mei tahun 2024, dan inilah guys view udara menggunakan drone SGRC F22S Rocks the Sky untuk masuk melihat kondisi dari mulai portal pintu masuk dan beberapa ratus meter ke dalam menuju ke arah jembatan Pulau Balang, ibu kota Nusantara. Saya tidak merekomendasikan kalian untuk naik motor ya guys.
Apakah kalian diizinkan apa enggak? Kemungkinan besar mungkin sama security-nya tidak akan diizinkan guys, karena ini lebih banyak kendaraan roda 4 besar dengan berbagai macam aktivitas mereka. Tapi kalau kalian mungkin bernasib baik dan diizinkan masuk, ya kalian mungkin bisa menuju ke Pulau Balang atau ke jembatan Pulau Balang melalui jalur ini guys. Ini adalah tol 3B dan depan sana tadi adalah 3A. Nah, kalian tinggal mengikuti kendaraan yang masuk sana itu guys, menuju ke arah barat. Nah, tepatnya di sana itu guys. Nah, kurang lebihnya seperti ini ya guys ya. Kita bisa melihat dari view udara, dan semoga ini membantu kalian yang penasaran ingin menuju ke jembatan Pulau Balang melewati shortcut atau jalan pintas kilometer 13 Balikpapan Utara. Dan sekali lagi semoga ini bermanfaat dan bisa menjadikan referensi bagi kalian ingin menuju ke ibu kota Nusantara melewati jembatan Pulau Balang sebagai penghubung dari Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara yang masih dalam progres untuk ke jalan tolnya guys. Ini sudah semakin mendekati rampung, mudah-mudahan aja sesuai sama target semua bisa segera terrealisasi. Dan back on the road guys, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Nanti perjalanan dari Balikpapan menuju ke jalan pintas atau jalan shortcut ke arah dari jembatan Pulau Balang yang berada di melewati kilometer 13 Karyangau kilometer 13 guys. Dan ini adalah kondisi terupdate di bulan Mei tahun 2024. Semoga menjadi pencerahan dan bermanfaat bagi kalian yang ingin menuju ke spot atau destinasi dari tempat ini, khususnya ke IKN melalui jalur kilometer 13. Coba kalian bisa cari tahu guys, apakah bisa melewati jalur itu. Kalian bisa tulis di kolom komentar ya guys. Bagi kalian mungkin yang sudah pernah memasukin trek lewat jalur dari kilometer 13. Saya kebetulan tidak berkesempatan untuk ke sana karena sebentar lagi juga hari sudah menjelang malam guys. Dan I don't want to get trapped in the muddy place. Maybe next time I will try to enter that area if the condition is available and approved, permitted by the security guard at the enter portal. Dan sekarang nggak kerasa sudah kembali lagi guys menuju tol 3A. Dan ini kondisi di sore hari menjelang maghrib guys. Karena tidak begitu nampak, saya coba untuk berdiri melihat ke sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, sebab dibedengi guys, ditutupin oleh seng ini guys. Tapi kendati pun demikian, dari ujung ini masih kelihatan juga ini guys pembangunan dari untuk tol 3A melewati kilometer 13 di Balikpapan Utara sebagai jalan penghubung menuju ke jembatan Pulau Balang, kemudian menyeberangi melewati jembatan menuju ke Penajam Pasir Utara, ibu kota Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Ini sekali lagi adalah progres di bulan Mei tahun 2024, dan sebentar lagi juga udah akan masuk di bulan Agustus. Rencananya juga untuk upacara bendera 17 Agustus tahun 2024 juga akan dilaksanakan di ibu kota negara Nusantara yang berada di Kalimantan Timur. Ini di sisi sebelah kiri banyak
perusahaan-perusahaan yang seperti saya sebutkan tadi guys. Ini banyak bug plan mereka untuk membantu kegiatan atau aktivitas pembangunan IKN, karena ini adalah jarak yang paling dekat. Dan thanks for watching, see you around.